Seperti yang kita ketahui, jika berbicara tentang industri fashion atau modeling, kaum wanita telah mendominasi industri ini untuk waktu yang lama. Dan jika perbincangan atau headline tentang fashion model muncul, figur-figur ternama seperti Cindy Crawford hingga Cara Delevingne pasti kerap hadir. Sejumlah model wanita dari berbagai generasi telah menjadi sebuah ikon, dan nama mereka pun diidentik dengan hal kecantikan dan fashion style. Namun para model pria kini memiliki tempat tersendiri, dan beberapa di antara mereka juga telah menjadi sebuah fashion icon. Berikut beberapa model pria yang telah berhasil mengukir nama mereka di industri fashion dan modeling dunia. Indonesia sendiri juga memiliki beberapa nama model pria yang telah berkiprah di dunia industri fashion internasional. Dan kali ini Fashion People mendapat kesempatan untuk bertemu dengan salah satu model pria tanah air, Fembria Arbi, untuk mengikuti kegiatan photoshoot serta berbagi cerita seputar dunia modeling internasional. Let's find out, Fashionista. Hai Fashion People, aku Fembria Arbi. Saat ini aku berada di studio 789. Saat ini gue bakal ajak kalian buat ngeliat aktivitas gue selama seharian untuk photoshoot bersama tim-tim seru gue. Yuk, masuk ke dalam. Halo Fashion People, saat ini kita lagi preparation untuk photoshoot kita hari ini. Kebetulan photoshoot tema kita kali ini adalah seseruan aja sih. Kebetulan untuk portfolio shoot, saya mau reunian sama model satu ini. Kita dulu pernah photoshoot berdua untuk majalah Elle ya. Iya, dan kita pengen mengulang lagi. Namanya Tatiana Timirova, ideal model dari Uzbekistan. Dan kebetulan saat ini lagi di make up dengan makeup artis hits ibu kota bernama Alicia Rizka. Dan ini kebetulan fotografernya nih yang ngumpet-ngumpet, dia Natasha Juandi. Dia nanti bakal photoshoot kita berdua dengan style kita hari ini apa? Lebih ke santai, terus nanti ada pakai denim on denim, gitu. Terus nanti mungkin kayak ya leather jacket, coat gitu. Jadi seseruan lah pokoknya hari ini. Terus untuk makeupnya hari ini natural, tapi juga glowing sama dewy, jadi banyak highlighternya nanti. Oke, jadi bakal seru nanti diikutin terus aja photoshootnya. Kita bakal seseruan pokoknya hari ini. Kebetulan si Tatiana Timirova ini, kita pas foto itu dulu kita lompat-lompat gila-gilaan ya. Jadi kayak aku ngefans banget sama dia karena dia posenya banyak banget gitu. Jadi kayak bakal seru kalau kita dikumpulin jadi satu gitu. Jadi nanti sih temanya kayak lebih ke basic-basic ya, simple-simple, cuma bakal ada kayak trik-trik rebellious-nya kali ya. Rough yang nggak simple tapi nggak clean, gimana sih? Kita malah kenalnya nongkrong, bukan sebagai kita kan temenan sebenarnya tuh. Jadi kayak Natasha itu sahabat saya dan dia mengenalkan dia di ulang tahunnya. Jadi kita kayak teman ke teman. Jadi kita pokoknya kita nggak mau yang susah-susah sih. Kita mau make it simple dan kita pengen hasil kali ini tuh lebih maksimal dibandingkan kita terlalu berat dengan kayak ribet terlalu sana sini. Akhirnya kita pakai teman-teman yang seru aja buat kita supaya hasilnya juga maksimal. Kita lebih all out sebagai model dan hari ini bisa luar biasa. Halo Fashion People, saat ini gue udah standby untuk ganti pakaian untuk pemotretan kita kali ini. Saat ini gue berdiri di samping look yang bakal gue pakai nanti untuk photoshoot. Ini kita ada coat yang nantinya bakal menjadi salah satu look kita dan ada leather jacket, dan saat ini kita lebih mengangkat nuansa freestyle and denim, Jadi kayak jadi kita tinggal memix-matchkan, ada shirt nanti yang bakal gue pakai dan ada banyak lagi.
Itu aja sih. Yang paling seru sebenarnya sih semua photoshoot itu seru. Tergantung konsep. Saya itu tipikal orang yang agak-agak gila dalam konsep. Jadi semakin konsepnya itu semakin beragam, semakin menantang saya bakal ambil itu. Jadi kayak lebih seru, lebih challenge. Bahkan kayak waktu itu pernah yang photoshoot yang di London bahwa saya harus memanjat-manjat pagar yang notabene dingin, dan itu kayak luar biasa aja. Itu pengalaman yang bakal saya ingat seumur hidup saya sebagai model. Biasanya sih kita udah dikasih sama fotografer atau sama tim kreatifnya itu persiapan yang harus kita bawa sebagai model, seperti apa, mungkin make up untuk dasar kita sendiri gitu, atau mungkin sepatu untuk spare, atau pakaian-pakaian yang dibutuhkan untuk selama photoshoot nanti. Dan selain itu ya paling kita pembawaan diri, kita harus fresh, kita harus tidur nyenyak juga malamnya, kita harus menjaga kesehatan kita, jadi pas kerja we look profesional. Itu aja sih. Setelah ini kita akan masih bersama Fembria Arbi untuk melihat look terakhir dari sesi pemotretan yang ia jalani hari ini. Selain itu kita juga akan berbincang lebih lanjut untuk mengenal lebih jauh tentang personality juga perjalanan karirnya di industri fashion. We'll be right back, Fashionista.
awal karir saya di dunia fashion itu pertama-tama saya karena ketemu dengan seseorang pada waktu itu, kayak memang saya kepengen menjadi seorang model tapi nggak tahu caranya. Terus kebetulan temen itu kayak mensupport saya untuk, hey, you can be a model, and then like ya akhirnya mau nggak mau saya nyoba dan akhirnya jatuh cinta. Jadi ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Dukanya sih kayaknya nggak ada sih, atau lebih banyak sukanya sih kalau aku bilang. Bisa ketemu banyak orang dengan berbagai kalangan, dari fotografer, fashion stylist, bahkan pebisnis. Kita ketemu dengan pemilik brand, desainer, dan bahkan kadang ada pemilik seperti Toserba dan mall. Jadi kita kayak membuka networking kita lebih luas gitu. Bahkan kalau kita bisa punya chance untuk go internasional, kita traveling ke luar negeri, kita bisa ketemu chance bahkan ketemu langsung dengan desainer yang memiliki brand tersebut, seperti kayak Victoria Beckham. Kita bisa ketemu supermodel juga. Pada waktu itu saya pernah ketemu dengan Jordan Dunn. Ya, jadi waktu itu aku punya chance satu klub. Waktu itu kan after party-nya Victoria's Secret. Aku sebelahan sama Jordan Dunn table-nya, dan aku nggak kenal itu Jordan Dunn, dan ternyata itu Jordan Dunn. Dan pada waktu itu juga ketemu sama Willy Cartier, dan bahkan dia bantuin aku masuk ke VIP room. Jadi kayak kita bakal ketemu dengan orang-orang baru yang seru-seru gitu, dan kita inspire with them gitu. Jadi kayak seru aja gitu. Dunia ini tuh tanpa batas kalau aku bilang, dan ini bisa kita gunakan untuk aplikasi pada apapun pekerjaan kita nanti gitu. Aku ceritain ya paling untuk masalah kompetitor kita di Indonesia ya adalah teman-teman kita sendiri, yaitu model-model Indonesia yang notabene yang kita udah kenal, dan kayak kompetitor kita paling model internasional gitu. Yang datang ke Indonesia, ketika kita traveling seperti di London, itu dari seluruh dunia yang datang gitu. Kayak kita nggak bisa bilang kita bagus. Everyone is beautiful. Ada dari South Africa, bahkan pada waktu itu ada barengan aku dari Rusia, dia jauh-jauh datang sendiri naik pesawat baru landing, dan aku juga baru landing gitu. Jadi kayak setiap hari itu fashion itu selalu bergerak kalau di pusatnya, terutama di kota London, Milan, Paris itu kayak chance-nya itu kayak kompetitif banget gitu. Kayak jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada klien, karena bagaimanapun kita harus outstanding untuk melawan mereka gitu kasarnya. Nih sebenarnya kayak untuk menjadi outstanding, waktu itu kan saya ketemu dengan agensi saya, alhamdulillah di Dayung Bersambut pada waktu itu ketemu dengan Afro Models Agency, di mana itu agensi Singapura, salah satu agensi terbaik di Singapura, dan dia itu scouting saya dari awal. Dia menggembleng saya bahwa you can do gitu. Dia yang bisa membuka visi saya bahwa you can be in Europe gitu. Kayak pada waktu itu aku nggak percaya gitu, karena waktu itu saya merasa bahwa saya hanya orang Indonesia yang ya udah segini aja gitu. Pelan-pelan dari lambat laun dia kayak scouting saya, jadi pelan-pelan dia mengajari saya cara how to groom yourself to compete. Setiap hari, setiap bulan ketika ketemu dengan mereka, saya selalu diberitahu bahwa ini loh levelnya untuk melawan mereka gitu. Pelan-pelan pertama berat banget, saya hampir nyerah, tapi lama-kelamaan saya udah hidup dalam style ini. Jadi kayak ya I just be outstanding just be myself gitu. Bukan dari look saya yang blonde atau botak atau apapun itu, tapi dalam diri digali. Keluarkan personality kita, pribadi kita, cara pembawaan kita. Itu sebenarnya stunning sih, bukan dari hanya look, bukan hanya sekedar dari penampilan atau baju yang dikenakan, tapi dari diri itu harus dikeluarkan inner beauty-nya. Terus olahraga, terus treatment whole package jatuhnya, bukan hanya sekedar kayak penampilan luar saja gitu sih. Model profesional itu ya terus terang sebenarnya satu kuncinya adalah on time. Seorang model kita harus on time, kita harus menghargai waktu klien, kita dibayar oleh klien, kita di hire oleh klien, kita harus profesional, yaitu on time.
saya itu termasuk yang pekerja keras. Pada waktu itu saya tidak memiliki keberuntungan seperti teman-teman yang lain yang notabene langsung dapat agensi yang gampang di Indonesia. Mungkin itulah alasannya kenapa itu Pak, saya nggak dapat agensi di Indonesia pada waktu itu. Jadi kayak saya coba untuk apply ke Singapura, dan kebetulan di periode itu saya ada chance untuk traveling ke Singapura untuk holiday nemenin teman, dan kebetulan saya gunakan itu waktu untuk casting. Waktu itu saya casting nggak cuma satu agensi, saya itu casting sekitar ada 15 agensi dan upfront ini itu tidak mudah untuk masuk, sangat susah. Saya udah casting ketiga kali. Untuk tips untuk para teman-teman yang baru memulai karir di dunia fashion, apalagi internasional, aku cuma bisa bilang terus semangat bawa nama Indonesia ke luar negeri. Jangan menilai dari hasil dulu, tunjukin ke mereka siapa kita, be profesional, lakukan yang terbaik, jangan pernah takut, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita takut dan kita nggak pernah nyoba. Memang berat, tapi it's worth it gitu. Jadi kayak just go ahead, persiapkan diri semaksimal mungkin. Terus kayak kalian harus cari agensi yang terbaik. Kalian bisa search di models.com atau website-website yang memang kompatibel dengan di dunia fashion yang udah pakarnya gitu. Kalian akan melihat list itu, dan perlu diingat, ada beberapa pengalaman yang pernah saya alami mengenai teman-teman saya yang baru memulai model, bahwa tidak ada shortcut untuk menuju ke atas. Semuanya itu proses, bahkan seorang Adriana Lima pun mengawalinya dengan proses yang awal yang cukup berat. Tidak ada yang instan, jadi kita harus kerja keras, jangan pernah nyerah. Itu aja sih kuncinya. Oh iya, kemarin itu saya kan memang goal saya itu bisa tembus ke Europe. Cuman akhirnya setelah goal itu kok saya perlu mempelajari sesuatu hal yang saya tidak miliki. Saya itu memang tipikal orang yang suka belajar, dan pada waktu itu ada chance saya untuk membuka bisnis. Waktu itu saya menjalankan bisnis laundry and dry clean. Saya break dari dunia fashion selama 2 tahun, dan saya lebih fokus untuk di belakang layar. Saya belajar PR, dan saya sempat kerja juga sebagai PR sebuah brand selama beberapa bulan. Dan sekarang ini waktu yang tepat saya untuk kembali, karena pada waktu itu memang saya tidak ingin meninggalkan dunia fashion terlalu lama. Cuman karena saya harus belajar, saya harus fokus, jadi mau nggak mau saya harus korbankan. Jadi sekarang saatnya saya untuk kembali ke dunia fashion, dan it's time gitu aja sih. Dan beberapa project terbaru nih untuk 2018 tuh udah saya persiapin. Jadi memang masih ada kaitannya dengan bisnis saya sebelumnya. Jadi kayak saya pengen 2018 ini menjadi momen yang saya multi talent, jadi bisa nggak cuma sebagai model, tapi saya bisa sebagai entrepreneur tetap. Dan ada project di musik juga, saya sedang belajar mengenai DJ, jadi saya akan tampil juga sebagai DJ selain sebagai fashion model. Saya juga sebagai pengajar juga di bisnis saya nanti. Saya kebetulan membuka bisnis pelatihan bisnis laundry untuk startup pemula dari awal hingga akhir. Saya yang bertanggung jawab mengenai silabus dan penulisan. Bisa dibilang saya sebagai kepala sekolahnya dan pengajar. Saya yang bertanggung jawab semuanya. Jadi nanti proyek itu semuanya akan hadir dalam waktu dekat. Jadi saya minta doanya juga dari teman-teman fashionista, semoga lancar, dan thank you, itu aja sih. Halo fashion people, thank you udah ngikutin kegiatan aku selama seharian ini. Kebetulan udah selesai photoshootnya, saatnya kita undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. It's a wrap, and now it's time for us to sign off. Hopefully our today's episode can inspire you all fashionista, and don't forget to catch us next week to see more fierce people in Indonesian fashion scene. Have a good day, fashionista.